Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, hari-hari terakhir ini lagi rame yang menyuarakan, yang menyerukan supaya produk Israel diboikot. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita menyuarakan supaya produk Israel diboikot, terlebih dahulu mari kita simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz besar dan juga seorang ustadz yang cinta toleransi di video berikut. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi ya Yahudi yang men. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak, Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauh mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau sewaktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati, tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membakar celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa pergi haji pakai bank? Baca Quran butuh bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai.
Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di cuplikan video tadi, dan inti pesannya bahwa kita tidak boleh sembarang mengharamkan apapun. Ya, tidak baik saudara dalam Tuhan. Dia ambil contoh misalnya perbankan. Kalau kita haramkan perbankan, sementara bank merupakan kebutuhan keseharian kita. Jadi yang rugi kita sendiri saudara dalam Tuhan. Jadi saya sangat terberkati dengan apa yang barusan disampaikan oleh beliau di video tadi. Mengingat hari-hari ini banyak orang di luar sana yang sedang ramai-ramai menyuarakan supaya produk Israel diboikot, supaya produk Israel tidak dibeli di Indonesia ini. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan bahwa apa sih gunanya kita menyuarakan hal itu? Yang bermasalah Israel dengan Hamas, tapi kita yang ribut. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita menyadari satu hal. Jikalau produk Israel di Indonesia ini diboikot, yang rugi bukan negara Israel, bukan negara Amerika, tapi kita yang rugi, warga negara Indonesia ini. Ada rumah makan di Indonesia ini yang ditutup hanya gara-gara persoalan Israel dengan Hamas. Lalu karyawannya itu tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Otomatis pendapatan mereka putus dalam Tuhan. Lalu bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarga mereka? Saudaraku dalam Tuhan, mari kita berpikir jernih. Jangan sedikit-sedikit teriak boikot. Mari kita memikirkan nasib keluarga kita yang bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Ya. Lagian, orang yang menyuarakan boikot tidak fair saudara dalam Tuhan. Kenapa? Mereka di satu sisi menyuarakan supaya memboikot produk Israel, tapi di sisi lain mereka menggunakan produk Israel, ya, atau produk Amerika lah yang dukung Israel, ya. Misalnya komputer, HP, alat-alat elektronik yang berkaitan dengan produk Israel. Jadi bagi saya ini tidak fair. Kalau mau boikot, boikot semuanya. Jangan pakai laptop, jangan pakai HP produk Israel atau Amerika. Dan mereka yang menyuarakan boikot itu tidak berani saudara dalam Tuhan. Tidak berani tidak menggunakan HP, tidak mau tidak menggunakan laptop. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, menyuarakan boikot tidak menyelesaikan persoalan. Tapi yang terpenting saat ini, kita doakan supaya persoalan Israel Hamas cepat selesai sehingga tidak ada lagi korban jiwa di antara mereka. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.